Hello bright people, welcome back di my channel Pak Yakriut. Apa kabar? Semoga teman-teman yang ada di rumah baik-baik saja ya. Oke bright people, kita lanjut saja hari ini cerita kita di channel Pak Yakriut saya, cerita horor seram di Kalimantan. Jadi sebelum saya lanjut teman-teman, kiranya teman-teman subscribe channel ini, share video ini, dan like video ini sebanyak-banyaknya ya teman-teman. Nah jadi cerita ini teman saya yaitu bernama Alip. Dia seorang supir ambulan puskesmas di salah satu kecamatan yang ada di Palangkaraya. Nah, pada saat itu pada tahun 2013 dia baru bekerja menyupir ambulan selama 3 bulan. Jadi si Alip ini selama 3 bulan baru bekerja ya teman-teman. Nah, di hari Jumat pada tahun 2013 dia sedang di rumah kawannya pada waktu itu. Jadi tinggal di barak atau kos-kosan ya. Dan pada saat itu dia mendapatkan telepon bahwa ada kejadian kecelakaan. Si Alip ini disuruh menjemput jenazah laka lantas yang ada di tempat kejadian. Pada saat itu sudah pukul 6 sore ya teman-teman, sudah jam 6 malam. Dan dia akhirnya bergegas sampai ke lokasi kejadian dan ikut serta mengangkut jenazah. Jadi jenazah ini akan dibawa ke rumah sakit dulu ya untuk diperiksa ya teman-teman, untuk mengabarkan ke keluarganya. Nah, setelah dia mengantarkan jenazah, dia langsung mencuci mobil ya teman-teman. Dia pulang ke rumah di baraknya, dia mencuci mobil, menyikat bersih. Jadi mobil itu, ambulan itu apabila kita mengangkut jenazah harus dibersihkan ya teman-teman agar tidak melekat atau bau yang ada di ambulan itu. Jadi setelah beberapa lama dia membersihkan ambulan itu, dia sambil beristirahat. Jadi pada saat itu setelah selesai dia mengerjakannya itu dia sekitar jam 8 malam ya teman-teman. Nah, akhirnya dia beristirahat duduk sambil mendengarkan radio di dalam kemudi ya, di dalam kemudi ambulan itu tempat dia biasa menyupir ya teman-teman. Nah pada saat dia santai dan pada akhirnya dia ketiduran dan dia kecapean sepertinya. Setelah kecapean dia akhirnya sadar ya teman-teman, bangun dari tidurnya itu antara sekitar jam 11 sampai setengah 12 malam ya teman-teman. Dia tengok kiri kanan dan lihat jam tangannya, ternyata sudah jam setengah 12 malam ya. Sepintas dia melihat kaca di belakang jok kemudi. Jadi ini sekat ya, ambulan ini ada sekatnya teman-teman. Dia melihat ada mayat yang dia angkut tadi. Sentak dia kaget teman-teman. Jadi dia kaget sekali. Dan akhirnya dia melompat dari mobil itu dan memeriksa sekali lagi. Dia membuka pintu belakang tempat mengeluarkan jenazah itu, pintu belakang ambulan, dan dia sangat kaget kawan-kawan. Dan ternyata mayat itu masih ada. Dan ternyata mayat itu mengeluarkan dalam dari kepalanya ada cairan, terus kakinya yang patah, kelihatan tulangnya teman-teman. Dan dia sangat kaget sekali. Dia menutup itu dengan terburu-buru. Dia pergi dari ambulan itu teman-teman. Pada saat itu dia langsung ke baraknya tempat dia kos-kosannya tinggal ini teman-teman, karena dia akan baru bekerja, dia baru lulus SMA ya teman-teman. Nah setelah itu ada beberapa kejadian aneh setelah dia tinggal tidur. Jadi ambulan itu lampunya bisa berkedip sendiri ya kawan-kawan. Nah dia terbangun berkedip, dia tidak langsung meriksa, jadi seperti berkedip seperti itu ya kawan-kawan. Nah setelah itu dia tinggalkan saja, dia lanjut saja tidur sampai akhirnya dia bangun pagi. Dan ternyata di waktu bangun pagi itu dia langsung mencek mobilnya. Jadi mobilnya dicek, dan setelah dicek jadi tidak ada apa-apa, tidak ada korban yang dia bawa itu. Nah pada akhirnya dia buka kembali, dia cek kembali seluk-beluknya itu tidak ada. Dan pada saat dia cek lagi di dalam mobil jenazah di tempat tempat tidur jenazah itu, ternyata dia tidak membersihkan noda-noda bekas darah dari korban kecelakaan itu teman-teman. Nah jadi akhirnya
Oh, dia dalam hati, oh jadi ini penyebabnya karena di selama 3 bulan itu dia sempat mengangkat beberapa kali jenazah ya teman-teman, namun tidak pernah diganggu sama sekali. Nah, baru kali ini dia diganggu, terangnya seperti itu. Dan pada akhirnya dia membersihkan secara bersih, dia berulang-ulang dia mengecek, dia bersihkan, dan pada hari-hari selanjutnya dia tidak diganggu apa-apa teman-teman. Nah, jadi itulah pengalaman teman saya ini yang Alip ini, sopir ambulan di Puskesmas yang ada di Palangkaraya ya kawan-kawan. Oke bro people, sampai di sini aja. Salam dari saya, dari channel saya. Jangan lupa subrek channel saya, share video ke teman-teman lainnya, berikan like sebanyak-banyaknya teman-teman. Oke, saya Pak Yakriwood, see you in the next video.